Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lugas Alhawari, NIM 18000018023. Saya kelas A dan saya akan menjelaskan terkait tugas dari mata kuliah TBO. Oke, tugasnya adalah mereview jurnal. Nah, saya dan teman-teman dan tim saya memilih jurnal dengan judul web scraping pada situs Wikipedia menggunakan metode ekspresi reguler. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Apa sih web scraping itu? Nah, web scraping atau biasa disebut sebagai web ekstraksi data adalah sebuah perangkat lunak komputer teknik penggalian informasi dari situs web. Nah, digali itu informasinya ya. Biasanya program perangkat lunak tersebut mensimulasikan eksplorasi manusia dari web oleh salah satu rendah menerapkan Hypertext Transfer Protocol atau biasa kita sebut HTTP. Nah, selain itu, kita lanjut ke slide berikutnya. Kemampuan dari aplikasi web scraping adalah sistem berupa fungsi menggunakan aplikasi berbasis web digunakan untuk melakukan proses web scraping. Oke, menggunakan CMS WordPress sebagai manajemen kontennya. Jadi konten yang di scraping itu yang dicari itu dari CMS WordPress ya. Nah, terimplementasi di dalam WordPress sebagai plugin. Oke. WordPress adalah sebuah aplikasi sumber terbuka yang sangat populer digunakan sebagai mesin blog. WordPress dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan basis datanya adalah MySQL. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Teknik scraping dapat dilakukan teknik reguler ekspresi. Nah, reguler ekspresi ditentukan pola yang mengawali dan mengakhiri suatu konten utama pada halaman situs. Salah satu situs yang mempunyai berbagai macam informasi yang akan digunakan sebagai objek scraping adalah Wikipedia. Oke, mengapa sih harus menggunakan Wikipedia? Sebenarnya tidak harus ya. Namun, Wikipedia memiliki keistimewaan sebagai penyajian informasi yang sering kita temui ya di dalam sebuah ensiklopedia. Jadi Wikipedia ini memang istimewa dalam menyajikan sebuah informasi ya dalam bentuk sebuah ensiklopedia. Selain itu, Wikipedia juga memuat artikel-artikel yang biasanya ditemukan di dalam almanak, majalah spesialis, dan topik-topik berita yang masih hangat. Seperti definisi-definisi apa gitu ya. Itu banyak banget di Wikipedia. Dan itu Wikipedia itu sudah umum situs yang menyajikan informasi yang banyak gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini ada gambar diagram alir pencarian artikel pada WordPress. Nah, ini adalah diagram alirnya atau flowchart ya. Flowchart. Jadi, penjelasannya adalah aliran proses pencarian artikel pada website berbasis WordPress dengan web scraping terinstall diperlihatkan pada gambar 2. Oke, lihat di sini ada gambarnya ya. Lalu variabel keyword dimasukkan sebagai dasar pencarian artikel. Jika artikel ditemukan di dalam basis data, maka artikel akan ditampilkan. Jika artikel tidak ditemukan, maka dilakukan proses web scraping untuk kata kunci yang dimaksudkan. Jika web scraping berhasil menemukan artikel, maka akan ditampilkan ke halaman web. Apabila tidak, maka akan ditampilkan error not found. Oke, kita jelasin lagi sekali lagi. Kita lihat di ininya ya, di gambarnya. Kita masukin nih keywordnya, lalu ada sebuah ini cari keyword di basis data artikel ya. Ada sebuah kondisi. Nah, kalau artikelnya ada itu ditampilin nih artikelnya di webnya. Kalau nggak ada maka dilakukanlah scraping pada web itu. Nah, kalau kosong ya kalau nggak ada ya kalau nggak ditemukan ya akan ditampilkan error not found, tidak ada gitu ya. Kalau ada ya langsung ditampilkan di halaman webnya. Nah, sampai kalau sudah situ berarti udah selesai ya.
yaitu adalah diagram alir pencarian artikel pada WordPress. Nah, ini ada juga diagram alir fungsi web scraping. Aliran proses web scraping ditampilkan pada gambar 3. Fungsi akan memulai dengan mengambil halaman web pada URL bla 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 Wikipedia dengan keyword ya. Kemudian dilakukan proses scraping pada halaman tersebut, dan apabila dokumen setelah diekstrak menghasilkan konten dengan panjang lebih dari 500 karakter, maka sistem berhasil menemukan dokumen yang berhubungan dengan keyword yang telah kita masukkan dan mengembalikannya dalam bentuk hasil fungsi. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Akan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Lugas atas penjelasannya. Saya akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Pada slide ke-8 ini, jadi proses pengambilan halaman atau biasa disebut dengan fetching dapat dilakukan dengan perintah PHP file get content. Tetapi pada kasus ini atau pada kasus Wikipedia ini, metode file get content tidak dapat dilakukan dikarenakan adanya latch. Apa itu latch? Nah, latch sendiri itu merupakan aplikasi script PHP yang digunakan untuk melakukan bypass dari file hosting atau file server. Contohnya seperti upload, Mediafire, file server, rapid share, dan lain sebagainya. Oke, next. Selanjutnya, pada penelitian ini tidak secara langsung menggunakan perintah churn untuk mengambil halaman web, tetapi menggunakan pustaka Snoopy. Nah, di dalam pustaka Snoopy ini berisi fungsi-fungsi PHP untuk melakukan fetch di suatu halaman web dengan perintah dasar churn. Nah, churn sendiri adalah metode yang dapat mengirim pesan, informasi lengkap atau detail layaknya sebuah web browser, sehingga web server menganggap permintaan dilakukan oleh seorang pengguna dengan menggunakan web browser tersebut. Next. Kita bisa lihat di layar bahwa program 1 diimplementasikan operasi fetch halaman web yang kami resume. Terlihat pada program 1 potongan kode PHP yang dilakukan fetch. Sebelum melakukan fetch, terlebih dahulu dilakukan deklarasi objek Snoopy dari kelas Snoopy. Kemudian user agent string di set Opera sehingga web server akan mengenali fungsi sebagai browser Opera. Sebelum keyword digunakan terlebih dahulu difilter atau disaring menjadi huruf kecil semua, dan pengganti karakter plus menjadi karakter spasi. Next, program selanjutnya. Untuk program 2 yaitu program HTML. Di situ terlihat ada body text, konten utama, dan tutup body. Pada program 2, konten utama dibatasi dengan header oleh teks body dan dibatasi oleh footer oleh teks body juga, sehingga pada program 3 digunakan perintah reguler ekspresi dengan mendeteksi pola buka kurung body text tutup kurung dan buka kurung penutup body text tutup kurung. Begitu. Next. Selanjutnya untuk program 3 kita bisa lihat di situ pada program 3 diperlihatkan operasi web scraping dengan menggunakan metode regular ekspresi yang tadi di program 2. Konten utama halaman web hasil Wikipedia.com ini diapit oleh bagian header atau footer seperti yang terlihat di program 3 tersebut. Untuk program 4 terlihat di situ di layar header plugin.
plugin sendiri berfungsi untuk menjalankan fitur tambahan, sehingga nanti dalam pembuatan website atau yang lainnya memiliki nilai fungsional dengan baik. Pada program 4 di situ terlihat struktur program plugin pada WordPress mengharuskan ditambahkannya header Remix yang berfungsi untuk memuat informasi seputar plugin tersebut. Seperti terlihat di gambar bahwa kita menambahkan plugin name, plugin URL, deskripsi, version, author, dan author URL. Seperti itu. Selanjutnya akan dibahas oleh Reza. Silakan Reza. Terima kasih Teddy. Kemudian pada program 5, pada WordPress, proses pencarian melibatkan file search PHP pada bagian tema yang aktif untuk menghasilkan halaman konten. File search PHP pada bagian tampilan Node Font diganti dengan pemanggilan fungsi web scraping, sehingga sebelum menampilkan Node Font, terlebih dahulu pencarian dilakukan pada situs wikipedia.org. Kemudian bisa dilihat pada sintaksnya ini. Seperti tadi, sebelum menampilkan Node Font, dilakukan web scraping terlebih dahulu. Kemudian lanjut pada pengujian pertama. Pengujian pertama dilakukan dengan memasukkan kata-kata kunci yang terdapat dalam tren pencarian Google. Seperti contoh pada tabel 1 adalah daftar kata-kata kunci yang paling populer pada tanggal 8 Februari 2011. Pada tabel juga diperlihatkan apakah hasil dari web scraping menghasilkan dokumen atau halaman yang dicari. Ini contohnya, nomor 1 kata kuncinya Huffington Post, hasilnya search result. Kemudian string WWE, hasilnya search result. Dan 3 Saint Python, hasilnya dokumen. Dan seterusnya. Pada pengujian kedua, dilakukan dengan memasukkan kata kunci yang terdapat dalam pencarian google.co.uk seperti pada tabel 2 adalah daftar kata-kata kunci yang paling populer pada tanggal 8 Februari 2011. Nomor 1, kata kuncinya Paul Getty, hasilnya dokumen. Nomor 2, string WWE, hasilnya search result. 3, kata kuncinya GMA News, hasilnya dokumen. Kesimpulannya, teknik web scraping dengan metode regular ekspresi dapat diimplementasikan on the fly sehingga hanya dilakukan saat seseorang pengguna membutuhkan dan dokumen yang dimaksud tidak terdapat di dalam website dari tren pencarian google.com dan google.uk pada tanggal 8 Februari 2011. Dihasilkan 60% halaman dokumen yang berhubungan dengan kata-kata kunci pada tren pencarian Google. Untuk dapat di-ranking dengan bagus oleh mesin pencari, dibutuhkan konten unik karena dengan teknik web scraping konten yang dihasilkan tidak unik. Maka teknik ini website tidak dapat menjadi urutan awal pada hasil mesin pencari. Untuk menghasilkan artikel yang unik, perlu digabungkan dengan teknik text summarizing ataupun random sentence producer. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.